Baik, perkenalkan nama saya Joshua Parta Tambunan dengan NIM 2510911210002 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Weygers. Tulisannya. Nah, jadi diagram Weygers ini bercerita tentang bagaimana kerja jantung dalam berkontraksi dan berrelaksasi dan sebagainya. Jadi ini sangat luar biasa ya, karena Tuhan itu menciptakan kita tidak hanya tentang membuat bentuk pompa, terus membentuk selang buat mengalirkan darah, tapi dia juga mengatur bagaimana si pompa dan selang itu bekerja, yang mana sangat luar biasa. Makanya kita itu harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dan kasihnya sehingga kita bisa hidup sampai pada hari ini. Jadi diagram Weygers ini terdiri dari 6 fase utama. Fase pertama itu ada isovolumic contraction, yang mana itu terjadi karena depolarisasi dari ventricle, tapi pressure dari ventricle itu dia tidak lebih dari si atrium, tapi dia masih kurang dari si aortic pressure, sehingga katup AV itu dia tertutup kan karena dia lebih tinggi daripada atrium, dan katup aorta atau katup pulmonal atau katup semilunaris lah, itu dia itu tertutup juga karena ventricle itu tekanannya masih lebih rendah daripada si katup aorta sama pulmonal. Lalu yang kedua itu ejeksi. Jadi ketika si ventricle itu sudah melebihi dari tekanannya sudah melebihi dari si katup aorta maupun pulmonal, sehingga si katup aorta atau semilunaris itu dia terbuka sehingga terjadi ejeksi, di mana darah dari ventricle itu keluar ke aorta maupun ke pulmonal. Lalu nanti ada volumic relaxation, sama seperti tadi, tetapi sini tekanan si ventricle itu turun, tapi dia masih lebih dari atrium tapi kurang dari si aorta atau pulmonal, sehingga dia masih tertutup kedua katup dan volumenya tidak berubah. Lalu sampai turun sampai si katup tekanan ventricle ini dia kurang dari atrium, sehingga si katup atrioventrikular itu terbuka sehingga terjadi rapid inflow. Jadi si atrium itu darahnya itu masuk dari atrium ke ventricle, tapi bukan gara-gara atriumnya berkontraksi, melainkan gara-gara terjadi repolarisasi dari ventricle sehingga ventrikelnya berelaksasi. Nah, itu sekitar 80%. Lalu terjadi fase diastasis, di mana karena banyak darah yang masuk sehingga tekanan atrium itu meningkat. Nah, karena tekanan meningkat, dia akan dibilang agak sama lah sama si tekanan dari si atrium. Maka dari itu, agar darahnya bisa masuk seluruhnya, jadi kan kalau tekanannya sama dia tidak bisa masuk lagi darahnya. Agar darahnya bisa masuk, maka atrium itu perlu mengepus si darah dengan berkontraksi sehingga tekanannya lebih tinggi lagi daripada si ventricle. Lalu darahnya masuk sisanya 20% ke dalam si ventricle. Nah, setelah darahnya masuk ke dalam ventricle, lalu itu tadi darahnya masuk ke ventricle yang 20% itu karena atrial systole atau kontraksi dari atrium, sekitar 20%-nya. Jadi kurang lebih seperti itu diagram Weygers, yang mana itu sangat luar biasa karena itu 6 fase tadi itu dia terjadi secara terus-menerus, dia kan siklus. Itu terjadi secara terus-menerus. Bayangkan, sangat luar biasa kan Tuhan menciptakan kita agar kita bisa hidup dengan segala jenis kemampuan ini, bayangkan. Lalu selain itu juga sini ada elektrokardiogram, ini untuk untuk melihat dari potensial aksi. Ada P, ada kompleks QRS, ada T, lalu ada ponokardiogram. Jadi intinya ini melihat dari S1, S2, S3, S4 itu untuk yang klinis. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita sekompleks ini, serumit ini. Pastinya ini karena Tuhan, karena ini terlalu kompleks untuk terjadi tanpa ada penciptanya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur teman-teman. Dan saya Joshua dan saya pamit.